Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di renungan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Di tengah hari ini mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan siang hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ketika kota Samaria sedang terkepung oleh pasukan Aram, hubungan dengan dunia luar pun menjadi terputus. Tak bisa dibayangkan betapa menderitanya bila suatu kota terisolasi. 2 Raja-Raja 6 ayat 25 menuliskan bahwa, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak, 1 shikal sama dengan 11,4 gram. Bukan hanya orang miskin yang menderita dan terancam mati kelaparan, tetapi orang kaya pun, cepat atau lambat, akan bernasib sama. Lalu Elisa, abdi Tuhan itu, bernubuat tentang keadaan kota ini, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Perwira raja tidak percaya nubuatan Elisa, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi, 2 Raja-Raja 7 ayat 2a. Elisa pun merespons demikian, sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2b. Saat itu ada 4 orang kusta tinggal di luar pintu gerbang kota yang sama sekali tidak tahu nubuatan Elisa. Mereka sangat menderita, bukan saja karena penyakitnya, tapi juga karena kelaparan. Tinggal menunggu waktu saja, kematian pasti menjemput. Namun mereka tidak menyerah pada keadaan. Berkatalah salah seorang dari mereka, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ditulis di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3b-4. Sekalipun secara manusia tidak ada harapan, keempat orang kusta itu berjuang sedemikian rupa supaya dapat bertahan hidup. Maka, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 5a. Selalu ada harapan selama kita mau berjuang dan hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdiri di hadapan-Mu hari ini di hadirat-Mu yang Maha Kuasa untuk meminta agar Engkau memberiku kekuatan. Saya ingin Anda memberi saya kekuatan untuk berkuasa melalui semua tugas hari ini, baik kecil maupun besar. Atas kehendak-Mu aku hidup ya Tuhan. Dan aku tahu itu juga atas kehendak-Mu aku tidak akan lemah hari ini. Saya tidak akan bermalas-malasan dan saya tidak akan gagal untuk melakukan semua hal yang ditetapkan di hadapan saya karena Engkau menguatkan saya. Saya tidak akan menyerah pada keadaan. Karena saya percaya Engkaulah kekuatanku. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang kekal, Tuhan, dan dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.